إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا. Allah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ila syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum assalamu bainakum. Aku lakum hada iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma la syahda illa ma ja'altahu syahda wa anta taj'alul hazna idza syi'ta syahda. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yasma' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasma'. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin a'adzani Allah wa iyyakum, para ikhwah sekalian jamaah majelis taklim Tarumat kajian rutin malam Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya tentu kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas limpahan karunia nikmat-Nya diberikan kepada kita, sehingga di malam yang mulia ini, di malam Jumat yang penuh berkah ini, insyaallah Allah masih tetap memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga. Diberikannya kepada kita nikmat sehat sebagai puncak nikmat hidup di dunia. Sekaligus Allah juga memberikan kepada kita nikmat Islam dan iman, sehingga dengan nikmat itu kita masih mampu menjalankan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi kaum muslimin, yaitu talabul ilmi, satu kewajiban yang mungkin sebagian dari umat Islam kurang memperhatikannya. Karena pemerintah Nabi menyatakan dalam hadisnya, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mengaku dirinya muslim, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menuntut ilmu pula juga menjadikan salah satu indikasi kebaikan ya, bagi seorang hamba. Allah mengatakan, Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka difaqihkan dia dalam urusan agama. Untuk faqih terhadap agama kita, maka tentu tidak instan, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, termasuk waktu dan juga tenaga, pikiran, bahkan mungkin juga harta ya, untuk bagaimana kita bersusah payah untuk meraih ridha Allah dengan bertawakal ini. Maka pahala dari orang menuntut ilmu itu dalam sebuah riwayat disejajarkan dengan jihad fisabilillah. Ya. Terus jihad ini ibadah yang luar biasa. Maka Rasul mengatakan, "Man kharaja min baitihi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah." Kata Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya menuju suatu tempat untuk menuntut ilmu, maka dia di bawah jalan Allah, di atas jalan Allah, di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji, sampai dia kembali ke rumahnya. Baik, ayolah rahimahullah, sahabat-sahabat juga semoga sedang kita dipersilakan
karena tentunya kita tidak ingin pengakuan kita sebagai orang muslim sekaligus umat Nabi Muhammad yang mengaku kita Nabi Muhammad bertepuk sebelah tangan. Hadis-hadis beliau kita hafalkan. Ya, maka sebagai ulama itu bahkan mewajibkan bagi seorang muslim ya yang ingin mendapatkan syafaat dari Muhammad minimal dia hafal 40 hadis. Ya, kita yang hadir di sini sudah ada yang hafal 40 hadis. Ya, maka Imam Nawawi menulis hadis arba'in ya, yang jumlahnya 40. Bukan hanya Imam Nawawi, beberapa imam yang lain juga sama. Ya. Karena itu salah satu bukti cinta kepada Rasul. Nah, kalau mungkin secara hafal ya, matan dan rohnya kita nggak hafal, ya minimal maknanya kita tahu. Dan kalau bisa memang dihafal lebih bagus. Saya ingin rahimahullah di kesempatan kali ini ya, sedikit kita akan mengingatkan kepada kita dan kepada jamaah semuanya tentang perkara yang banyak dilupakan oleh umat Nabi Muhammad SAW akhir zaman. Padahal posisi dia seharusnya itu lebih intens untuk memperhatikan apa yang disabdakan. Karena di antara fitnah yang paling besar di akhir zaman itu adalah fitnah Dajjal. Dan salah satu ciri-ciri dari kemunculan Dajjal, menjelang kemunculan Dajjal, itu sudah tidak dibahas perihal tentang Dajjal. Mungkin kita hampir sulit sekali mendapatkan orang awam mengenal apa itu Dajjal. Dan kita juga mungkin ada yang pernah melihat di sini pernah dengar khotbah Jumat ya menjelaskan tentang Dajjal. Enggak ya. Nah, ini menandakan apa? Menandakan kedatangannya sudah semakin dekat. Kenapa? Sudah tidak perlu dibahas lagi. Padahal ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang Dajjal, ya, itu para sahabat sudah pada ketakutan seakan-akan bisa dia akan muncul. Maka ada riwayat, ya, beberapa riwayat dari para sahabat Nabi, ya, tatkala ada siapa namanya? Musayyad itu ya? Saya nggak tahu. Musayyad itu. Ya. Nah, itu kan bagaimana umat, ya, sudah siap-siaga. Nah, apalagi kita tentunya yang sudah memang semakin jauh dari Rasulullah, menandakan semakin dekatnya dia bertemu dengan zaman adanya penyalaan Dajjal. Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang fase munculnya Dajjal. Ya, ada hadis mengatakan begini. Hadisnya panjang Pak, ya. Jadi saya ambil potongan terakhirnya. Summal fitnat duhaimah la yatamanna min hadhihi ummah idza tamatnahu la tabadan. Wa idza qila qad tabadan. Istirajul min yumsik kafir hatta yasiru an-nas ila al-usatayn, usatul iman la nifaqi wal usatul nifaq la iman fi. Wa idza kana dakum fantadir dajjal fi yawmin aw min hadin. Saya berahmatullah ya, sebelum saya lanjutkan, ada suatu fenomena menjelang munculnya Dajjal. Fenomenanya unik, ya. Ada tanda-tandanya. Salah satu tanda yang kita akan bahas satu saja, yaitu tentang suatu proses yang tak lazim yang terjadi di zaman-zaman terdahulu, akan tetapi menjadi sesuatu yang lazim, sesuatu yang tidak tabu lagi di zaman akan munculnya Dajjal. Yaitu apa Rasul mengatakan? Hatta yasirnasu ilal mustatain. Ya, sebelum kemudian Dajjal itu akan terjadi dua pentutupan manusia, manusia umat Muhammad, Islam. Ya, fustatul iman la nifaq fi, wal fustatul nifaq la iman fi. Ya, yaitu satu kelompok orang-orang yang beriman murni imannya, hilang kemunafikannya. Dan satu kelompok lagi orang munafik yang imannya sudah hilang, artinya munafik boleh. Jadi ada dua, ya. Fa'idza kana lakum, dan tatkala hal itu terjadi di tengah-tengah kalian, fantahir Dajjal, maka tunggulah kemunculan Dajjal fi yaumin, pada
yang satunya mukmin tulen, ya, nggak ada kemunafikan mukminnya, yang munafik nggak ada keimanan. Tunggu pada hari itu akan muncul dajjal atau hari berikutnya. Nah, kan kalau sudah terjadi pengkutukan kelompok ini, maka dajjal akan muncul. Itu rahimahullah. Nah, hari ini kita sedang menuju proses itu. Ya. Saya beberapa tahun yang lalu, sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu, itu sempat tinggal di Jabodetabek, ya, Jakarta sekitaran, Bekasi, Cikarang, Bogor, ya. Itu beberapa kali kita berkunjung ke beberapa masjid. Itu ada cerita dari takmir masjid yang kita kunjungi, memang masjid itu cenderung hari-hari ini lebih ramai. Ya. Yang dulu 10-20 tahun yang lalu itu kita masih dengar yang ada itu, yang komat itu, yang imam itu, yang makmum itu. Tapi hari ini agak sulit kita menemukan itu, khususnya di kota-kota besar. Ya. Itu jamaah semakin ramai. Dan ternyata ada sekarang fenomena juga yang cukup aneh. Kalau mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu, yang ramai itu konser. Ya, mau ada artis gitu kan, ramai tolak. Ada grup ini, grup itu, kan banyak nama itu. Nah, tapi hari ini konser dikalahkan oleh pengajian pabrik apa? Coba kita undang salah satu dai yang terkenal ya, yaitu Sampai Erok itu melebihi jumlah orang yang konser. Nah, ini salah satu pertanda yang cukup menggembirakan, bahwasanya kesadaran orang terhadap agama itu semakin menguat. Dengan bukti tadi banyak masjid-masjid yang sekarang terisi, termasuk masjid kita ini kan, alhamdulillah semakin berjalan, semakin banyak ya, banyak sedikit, semakin makmur alhamdulillah. Di kota-kota besar juga seperti itu, ya. Anda bisa kunjungi masjid-masjid yang berada di sentra-sentra kota ini juga alhamdulillah ramai. Yang tidak terjadi di 10-20 tahun yang datang. Begitu juga kemaksiatan juga ikut ramai. Artinya apa? Kedua kubu itu saling memperkuat diri. Nah, apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa akan munculnya Al-Masih Ad-Dajjal itu sudah sangat ketara bagi mereka yang intens memperhatikan perkembangan manusia. Di kelompok orang yang taat semakin kuat, orang yang bermaksiat juga semakin kuat. Apalagi kalau ditambah hari ini dengan datangnya peran media sosial, itu luar biasa. Ya. Tambah akan tercenyang lagi kita melihat bagaimana orang-orang munafik sudah mulai berani menampakkan diri. Ya, bahkan pasukan-pasukan Dajjal juga sudah mulai rame-rame menampakkan diri. Ya, hari ini yang sedang ramai, yang sedang trending itu tentang wayang. Ya, tentang wayang disampaikan oleh Ustaz bahasa lama ya. Itu juga luar biasa. Yang sebelumnya sudah dimulai dengan tendangan saja, masuk ke wayang dan lain sebagainya. Berusaha dibenturkan, dan di situ nanti kita akan banyak lihat komen, bisa dengan komentar saja kita bisa menjustifikasi, bisa menilai ini orang mana, ini orang mana, kubunya siapa. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, itu adalah kondisi yang cukup riskan bagi orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh untuk beramal. Maka dalam kondisi Rasul mengatakan, badiru bi amal. Ya. Satakunu fitanun kal qita'il lailil mubin. Maka dalam kondisi itu kamu bersegera dengan sangat luar biasa. Ya, lihat presentasi. Jangan terus. Nah, sebenarnya tadi saya dari awal ingin membahas tentang amal sholatnya apa yang harus kita kerjakan. Jadi kata presentasinya agak begini, tapi nggak apa. Kita masih ada waktu sampai jam berapa ini? Setengah 10 ya. Lalu kita mulai
mimma tadil qabla kita berwawasan. Ya. Hafal saja. Enggak pernah hafal, ini hafal insyaallah saya enggak hafal. Jadi minimal dihafal. Jadi kan kalau ada 40 hadis ya, ana ma'alu dunia, syaratnya hasil juga ya. Ya paling, lalu hukum amra ini tidak terpaksa kulima tadil qabla kita berwawasan. Kutinggalkan kepada dua perkara, kepada kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang kepada dua perkara tersebut, yaitu apa? Kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW. Karena Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW itu senantiasa relevan semenjak Rasulullah diutus sampai nanti Dajjal muncul. Karena Dajjal ini musuh terakhir, ya. Jadi Dajjal ini musuh terakhir yang akan dihadapi oleh umat Islam. Nah, dari nubuat Nabi dan juga diperkuat oleh beberapa ayat yang misalnya Allah Subhanahu wa taala masukkan perihal tentang kondisi akhir zaman, ya. Rasul memberikan semacam anjuran amal untuk kita menghadapi fitnah-fitnah itu. Itu adalah badiru bi amal, ya. Bersegeralah kamu berbuat amal soleh. Amal soleh itu jumlahnya macam-macam. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dekatnya kita dengan berbagai macam fitnah, sekaligus juga kalau kita melihat bagaimana usia kita itu relatif lebih singkat, ya ketimbang umat-umat yang terdahulu, maka harus ada akselerasi atau percepatan di dalam kita berbuat amal. Artinya apa? Dalam perbuatan amal soleh itu ada pilihan-pilihan. Karena kita semuanya tidak akan mungkin bisa menjalankan semua sunnah Rasul. Contoh puasa Senin Kamis sama puasa Daud. Senin Kamis Daud ayam Mulfid. Itu gimana? Kalau dijalankan bareng-bareng tidak akan mungkin bisa. Akan tunggulan. Maka pilih. Dan kalau kita juga menjalankan sunnah Nabi yang dibangun sampai itu lagi, ya mungkin kita tidak mampu. Maka pilihlah amal-amal tertentu, ya, yang serasa kita mampu. Dan setidaknya Rasulullah SAW memberikan beberapa amal prioritas. Nah, ini akan kita bahas, ya. Ada 7 amalan prioritas yang kita semuanya ini berkesempatan untuk dapat sekaligus mampu serta bisa menjalankannya kalau kita mau. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaqun alaih mengatakan sab'atu yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nanti pada padang mahsyar itu Allah Subhanahu wa taala akan memilih manusia-manusia yang akan diberikan pertolongan, naungan di mana tidak ada pertolongan, naungan selain pertolongan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka terindikasi melakukan 7 hal atau salah satu dari 7 hal. Rasulullah SAW ada 7 manusia, ada 7 kelompok manusia, yudhilluhumullah, yang Allah berikan perlindungan, di dalam perlindungannya, di dalam naungannya, yauma la dhilla illa dhilluh, di mana tidak pada hari itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil, ya, seorang pemimpin yang adil. Jadi di sini yang ditulis siapa jadi ketuanya? Pengajian ini Mas Heri punya kesempatan lebih banyak daripada kita. Dia menjadikan pemimpin, ya, setidaknya pemimpin umat, ya. Tapi dengan catatan adil. Ya, kalau kita nggak jadi pemimpin secara jamaah yang banyak, yang minimal kita pemimpin yang hadir di sini sebagai rumah tangga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Akan semakin besar tanggung jawab, maka akan semakin besar juga pahala serta dosa. Ya, tergantung nanti sifat keadilan dia untuk menjalankan amanah yang Allah berikan di bawah kepemimpinan dia. Maka memang berat jadi seorang pemimpin yang adil, wabil khusus kalau kita hidup di masa seperti ini. Ya, bukannya tidak ada, namun sangat jarang sekali mendapatkan pemimpin yang betul-betul memikirkan yang dipimpin, bukan memikirkan pribadi, golongan atau keluarga. Tapi dia betul-betul memikirkan apa yang dia pimpin. Kalau dia seorang kepala negara, maka betul-betul dia memperhatikan rakyatnya. Ya, sebagaimana contoh pemimpin adil dia Umar.
umat itu tidak akan tidur sebelum dia memastikan rakyatnya bisa tidur. Dia tidak akan makan sebelum memastikan rakyatnya sudah pada makan. Kita pasti sekali dapat pemimpin yang punya sifat bagaimana Muhammad. Maka balasannya luar biasa. Nah, kalau kita pun agak sulit mungkin karena kita ya mungkin memimpin keluarga ya, sekiranya kecil, maka ada solusi berikutnya, yaitu apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya Pak, orang-orang yang hatinya terpaut pada masjid. Maka kita sangat harapkan sekali untuk anggota pengajian rutin malam Jumat ini mewajibkan dirinya sendiri untuk sholat 5 waktu di masjid, minimal seperti itu, dan memperbanyak kegiatan di masjid. Ya, salah satunya yang paling utama ya sholat. Bisa dengan ada tambahan pengajian dan Al-Quran atau kegiatan-kegiatan positif yang lainnya tidak masalah. Dikerjakan di masjid selama bukan kegiatan yang akan mengotori ya, masjid, baik kotor secara maknawi atau kotor secara fisik. Tapi warahmatullahi. Nah, ini amalan yang juga terbuka lebar di akhir zaman. Alhamdulillah tadi ya saya jelaskan, banyak masjid-masjid yang sudah berdiri dan juga dipenuhi oleh jamaah-jamaah yang tebal keimanannya. Karena masjid juga itu merupakan tempat yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dibenci itu pasar. Jadi yang paling dicintai adalah masjid Allah. Bangunan yang menjadi salah satu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berikan manusia itu hidayah. Allah berfirman dalam surat yang ke-9 surat At-Taubah ayat yang ke-18 ya, kalau tidak salah, Allah mengatakan innama ya'budu masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, dia mendirikan salat di dalamnya, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja, mereka itulah moga-moga orang yang mendapatkan petunjuk. Maka kalau kita jauh dari masjid akan jauh dari petunjuk. Selain mendapatkan petunjuk, juga mendapatkan jaminan yudhilluhumullah fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Diberikan naungan pertolongan oleh Allah, di mana dari naungan pertolongan selain naungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang berikutnya yang ketiga, as-saifun nasya'a fil ibadatillahi azza wa jalla. Di sini rata-rata kita itu ya sudah dewasa lah, dewasa dulu. Nasyab itu artinya sabab itu artinya pemuda. Ya. Pemuda itu kalau dalam kamus bahasa itu usia berapa? 17 ke atas, atasnya sampai berapa? Sabun itu persamaannya itu kata. Tahu kata? Itu pernah ada majalah Al-Fatah, betul ya? Majalah Al-Fatah, majalah pemuda. Kata-kata sabun saya tidak dapatin di Al-Quran, tapi di Al-Quran ada kata-kata yang maknanya sama, yaitu pemuda. Ya. Di surat yang kita baca tadi surat Al-Kahfi, ayat yang berapa? Ayat yang ke-13 kalau tidak salah atau 12. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka para pemuda. Ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim, yang beriman pada Rabb mereka, wa zidnahum huda, Allah Subhanahu wa taala tambahkan dari mereka petunjuk. Ya. Nah, kalau kita melihat sejarah tentang Al-Kahfi, itu mereka rata-rata usianya, dulu saya sempat hafal nama-namanya, tapi sekarang lupa. Nama-namanya kayak ada nama-nama Yunani ya. Saya lupa sama sekali ya. Dulu saya pernah hafal 7 namanya itu. Ya, 7. Satu pun udah gak ingat hari ini. Saya cuma ingat istrinya saja, istri yang utama ya. Namanya Helen ya. Kalau yang suaminya saya lupa.
Nah, usia itu kenapa? Usia paling produktif, usia bagi seseorang itu untuk mampu memaksimalkan diri di dalam memenuhi keinginan hawa nafsunya. Karena kalau sudah tua akan sulit mengikuti hawa nafsu. Kalau masih kecil juga belum pasti. Nah, masa tengah-tengah itu, ya, sabun itu masa tengah-tengah, masa kuat-kuatnya kita. Tapi apa? Nasya'u fil ibadatillah. Kekuatan dia, kemaksimalan dia di dalam memenuhi syahwatnya, dia fokuskan untuk ibadah. Nasya'u fil ibadah. Tumbuhnya itu, kegiatannya dia itu penuh dengan rutinitas ibadah semuanya. Dan kita kan sudah tahu mana dari ibadah kan ya. Sejauh itu lima ribu Allah yang tahu dan apa atau itu di segala macam amal perbuatan yang Allah cintai, Allah ridhoi, baik yang diucapkan ataupun yang hanya niat, baik yang kelihatan ataupun yang tersembunyi. Itulah ibadah. Selama apa? Hal amalan tersebut Allah tidak Allah ridhoi. Nah, orang yang mengamalkan apa yang Allah cintai dan ridhoi dalam masa-masa tadi, produktif tadi, usia remaja, usia dewasa, belum tua, nah itu salah satu juga mendapatkan jaminan itu. Maka tadi seyogianya tempat-tempat pengajian, masjid-masjid taklim itu ya dipenuhi oleh pemuda-pemuda. Bukan kita meninggikan yang udah tua, enggak ya. Alhamdulillah kalau itu juga masih ikut-ikutan ya. Karena sekarang juga kita malah jarang yang tua ya. Kalau dulu pengajian tua ya. Saya di kampung saya itu ada pengajian masjid taklim. 2-3 tahun yang lalu isinya mbak-mbak semua, rata-rata segitu ya. Ayah saya dan ya usia-usianya. Tapi alhamdulillah hari ini ya kayak gini juga, sudah ramai. Jadi kampung saya ada sekitar 7 kelompok pengajian yang kayak gini. Nah, luar biasa, mantap ya. Salah satu sesuatu yang harus kita senangi juga. Kesadaran orang untuk menuju luar biasa. Dan semoga ini juga merupakan bagian sungguhan kita dalam mengisi hal-hal yang positif ibadah dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita nanti kelompok orang-orang yang akan diberikan Allah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya yang ketiga adalah rajulani tahabba fillah ijtima'an alaihi wa tafarraqan alaihi. Amalan juga yang aku menjadikan prioritas dari kita semuanya. Kita harus niatkan pertemuan kita dan perpisahan kita itu diniatkan karena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sesama kaum muslimin wajib ya menanamkan dalam hati kita al-mahabbah, kecintaan kepada sesama muslim. Bahkan Rasul mengatakan, la yuhad ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bahkan kita sampai dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikatakan kalian orang-orang yang beriman atau sempurna imannya sehingga ia mencintai saudaranya selayaknya dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sampai memberikan suatu ancaman tatkala ada seorang muslim yang membutuhkan pertolongan kita, lalu kita mencampakkannya padahal kita mampu untuk menolongnya, bukan bagian dari orang yang beriman. Malayah ambil umur mukmin pada saat itu. Siapa yang tidak peduli terhadap urusan saudaranya sesama muslim, masa berubah cuek ya, maka palaisa minhu, dia bukan bagian dari orang yang beriman itu saling mencintai. Maka bertemulah dia, berpisahnya dia karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini juga berusaha untuk kita memutus. Semoga kita menjadi salah satu bagian dari fustatul iman dan tawakal. Kelompok yang ada imannya hilang kemunafikan kita. Karena di tengah-tengah banyaknya fitnah ini kita tidak mampu untuk berjuang sendiri, harus berjamaah, harus bersama-sama, harus saling bahu-bahu, dan yang tidak kalah penting tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Karena dalam perjalanan ini ya nanti akan banyak futur. Banyaknya ujian menjadikan orang itu terkadang futur, malas, lemah. Karena perjalanannya panjang, akhirnya apa? Mogok di tengah jalan. Maka saudaralah sesama muslim yang saling mencintai itu memberikan motivasi. Termasuk kita ini, ada saudara-saudara kita di beberapa kali pertemuan kok nggak hadir, ya. Maka ketua ini juga mengaksesi kalau memberikan semacam perhatian kepada anggotanya, ya, mungkin menanyakan atau barang-barang kalau sakit di jemur dan lain sebagainya, supaya muncul kebersamaan, ya, perasaan yang tadi saling membutuhkan satu yang lain. Dan itu semua didasari karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena juga menyatakan
yang sangat indah sekali. Inna fi jannati la'unasan mahumul anbiya wal syuhada. Yumtuhumul anbiya wal syuhada yawmal qiyamah bimaqalihim. Faqala qa'il fa'akhirna manhum ya Rasulullah. Qala qum taharu billah istima'an alaihi wa taqarraban alaihi. Wallahi ya la yakhafuna ila wallahi fa inna wujuhum kanur wa innahum la'ala nurin la yakhafuna ila khafan nas wa la yahzanuna ila hazan nas. Ya, summa qala sallallahu alaihi wasallam ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Salah satu keutamaan seseorang yang saling mencintai karena Allah itu Rasul mengatakan begini. Di surga itu ada satu kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia. Di sisi Allah, Allah mempersiapkan suatu tempat yang tinggi, agung, bisa dilihat oleh semuanya. Dan tempat ini karena saking mulianya, itu menjadikan orang-orang yang Rasul mengatakan mereka itu bukan orang-orang yang mati syahid. Mereka juga bukan para nabi. Karena yang kedudukan paling tinggi itu nabi, Pak ya. Nabi habis itu orang-orang yang mati syahid. Ya, siddiqin syuhada salihin. Itu mereka itu bukan nabi, bukan orang-orang yang mati syahid. Tapi kedudukannya itu istimewa. Sehingga apa? Menjadikan orang yang mati syahid dan orang yang para nabi itu iri dan bertanya kepada Allah, siapa mereka itu? Bagaimana juga para sahabat mengatakan, kita menghuni Rasulullah. Siapa kelompok mereka ini? Ya, yang para nabi dan para orang yang percaya itu cemburu dengan posisi mereka. Maka Rasul mengatakan, mereka ada satu kaum tahabu billah, yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi ini mereka mencintai saudara, bertemu juga mencintai sama saudaranya. Bertemu karena Allah, berpisahnya karena Allah. Kata Rasulullah SAW, Allah demi Allah, inna wujuhum kanur. Demi Allah, muka mereka pada waktu itu pada hari hisab bagaikan cahaya. Wa innahum la'ala nurin, bahkan mereka lebih terang daripada cahaya. La yakhafuna illa khafan nas, mereka tidak takut tatkala sebagian besar manusia pada masyarakat itu ketakutan. Wa la yahzanuna illa hazan nas, mereka tidak bersedih sama sekali. Walaupun sebagian besar orang yang ada pada masyarakat pada waktu itu sedang bersedih. Maka Rasul mengatakan, membacakan salah satu ayat dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sungguh wali-wali Allah mereka tidak merasa takut terhadap apa yang akan terjadi, dan mereka juga tidak khawatir terhadap apa yang sudah terjadi. Maka salah satu ciri dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Istima'an alaihi wa taqarraban alaihi. Dia cinta bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Yang poinnya yang keempat. Poin yang kelima, rajul da'athu imra'atin data mansubin wal jamal faqala in akhafullah. Ya, ini menunjukkan tentang suatu kesempatan seseorang berbuat kemaksiatan. Ya, sebagaimana apa yang terjadi kepada Nabi yang mulia Yusuf alaihissalam. Dalam kondisi dia diketahui manusia, dia diajak bermaksiat, datang mansub wal jamal oleh orang yang cantik, orang yang tinggi kedudukannya, maka dia mengatakan ini akhafullah. Begitu juga dengan kita, mungkin suatu ketika kita dibenturkan oleh sesuatu yang syahwat itu cenderung untuk melakukannya, dan tidak ada makhluk yang melihatnya, artinya manusia yang menyaksikannya. Lalu dia teringat ada Allah, ini akhafullah. Maka moga-moga ini merupakan bagian dari amal soleh yang nanti akan menjadikan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-6, ya, rajulun yatasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lamu simalu ma yunfiqu yaminuhu. Itu orang yang berusaha untuk ikhlas dalam beramal, wabil khusus amal sedekah. Dia sedekahnya sembunyi-sembunyi. Walaupun dalam sedekah itu boleh kita sirwalaniyah, ya, boleh kelihatan, boleh sembunyi-sembunyi. Namun terkadang kalau kelihatan itu akan lebih berat kita menata hati. Beda dengan sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi itu ada yang lihat, sehingga apa? Untuk riya, untuk syum'ah itu lebih ringan kita menjaga hati kita. Jadi kalau kelihatan, ya terkadang ada harapan untuk dipuji oleh orang. Contohnya nanti kalau saya di rumah ada jalan lalu, kotak jalan itu kalau nggak masukin kayaknya kayak gimana gitu. Kalau masukin agak dilihat-lihatin, nah itu kadang seperti itu kan. Itu manusia jiwanya seperti itu. Maka orang yang ingin berinfak lillahi ta'ala, hatta la ya'lamu simalahu ma yunfiqu yaminuhu, ini
sebuah istilah yang diberikan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Padahal tangan itu atau tangan kiri masih dalam satu anggota badan. Ini menunjukkan apa? Dia tidak mengharap apapun ya dari makhluk, dia hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal yang terakhir yang ini juga bisa kita usahakan di tengah-tengah zaman yang seperti ini dengan dekatnya munculnya Dajjal, itu adalah rajulun da'at rajulun da'allahu ghaliyan tanfarat ainahu, seseorang yang menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ghaliyan, dalam kondisi sepi, dalam kondisi gelap gulita di malam, tanfarat ainahu, bercucuran air mata. Ini penting kita juga semuanya ya untuk bisa merasakan bagaimana nikmatnya, manisnya iman, manisnya perjuangan. Tatkala kita mendapatkan ujian yang besar, ya coba ya pesan ini ya, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirian, bercucuran air mata, nangis sendiri-sendirinya, dan itu semoga bagian dari amal soleh yang akan menjadikan kita golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah. Sekaligus juga nanti kita bisa disatukan dengan roh yang sama. Ya, karena tadi dua puston itu kan memiliki roh yang sama. Ya, al-arwah junudul jannah, kita bahas tentang itu. Roh itu ibarat tentara, dia akan menyatu dengan yang satu frekuensi. Maka orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya kontranya dengan para pengikut Dajjal, dia akan menyatu ya kepada hati yang satu frekuensi dan dua. Dan Rasulullah juga mengatakan, ainani la yatamassamu an-nar, ain bakat min khasyatillah wa ain bakat tahrusu fi sabilillah. Ya, ada dua mata yang tidak pernah akan disentuh oleh api neraka, ya, yaitu ain bakat min khasyatillah wa ain bakat tahrusu fi sabilillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mata yang melek berjaga-jaga haris ya, ronda terlibat di perbatasan antara negeri kaum muslim dan negeri kafir. Itu namanya ibadahnya ainul bakat maksudnya wa ainul bakat fisabilillah. Dan dua mata inilah yang akan Allah lindungi dari api neraka. Bukan hanya matanya, karena tadi mata sebagai perwakilan saja. Artinya apa? Mata yang menangis karena Allah akan dilindungi, bukan hanya matanya, namun anggota tubuh yang lainnya juga demikian. Mata yang berjaga-jaga melindungi Muhammad kaum muslimin, melindungi tanah umat Islam, ya ribat dari Allah, maka mata itu juga akan diberikan perlindungan dari api neraka. Bukan hanya matanya, namun dari sujud kaki sampai ujung rambutnya. Mata hanya sebagai perwakilan saja. Tapi itu rahimani wa rahimahullah ya. Itulah beberapa amal prioritas yang bisa kita semuanya masing-masing menjalankannya, karena amal-amal tersebut tidak membutuhkan mal, harta ya. Terkadang kita akan sulit untuk mengeluarkannya. Akan tapi amalan itu tergantung dari keniatan kita, usaha kita sungguh-sungguh, dan semuanya insya Allah kita semua diberi kesempatan untuk melakukan hal itu semuanya. Allah bismillah. Akhirnya kita rahimahullah ya, berpulang pada tadi apa yang kita sampaikan Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi amal wasatapun kita kalau kita tidak diberi, bersegeralah kamu berbuat amal soleh, karena akan datang fitnah-fitnah bagaikan potongan-potongan malam. Isbiru yang wayusi kafiran. Fitnah itu akan mudah sekali menjadikan seorang yang pagi hari mukmin, sorenya menjadi kafir. Sore mukmin, pagi menjadi kafir. Yang diujilah di awal di dunia, mereka menjual jin mereka, agama mereka dengan seperti dunia. Yang fenomena itu hari ini sudah kita jumpai sangat mudah sekali.